Bab 917. Kalian siapa? Hahaha. Kepaka keluarga ketiga tertawa terbahak-bahak ke langit, dengan wajah yang jahat, mereka berkata, orang yang mencari mati adalah dirimu, bukan aku. Seranglah, bunuh anjing tua Orlando Jiang. Setelah perintah kepala keluarga ketiga keluar, lebih dari 20 Master Alam Raja segera menyerang Orlando Jiang. Lindungi pemimpin keluarga. Sebelum Orlando Jiang sempat memberikan perintah, kepala keluarga lainnya sudah memerintahkan para master di bawah mereka untuk bertindak. Dalam sekejap, keluarga Jiang berada dalam kekacauan total. Semua orang di bawah alam raja tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, sehingga mereka semua mundur. Para kepala keluarga lainnya juga bergerak maju dan berdiri di depan Orlando Jiang, dengan wajah penuh kewaspadaan sambil menghadap para master keluarga ketiga. Tuan Jiang, situasinya tampaknya kurang menguntungkan, ujar Jerry yang tiba-tiba. Karena lebih dari 10 master yang mengikuti keluarga ketiga, semuanya memiliki kekuatan di tingkat alam raja tahap tengah. Sementara di keluarga Jiang, hanya Orlando Jiang yang berada dalam puncak kekuatannya yang merupakan alam raja tahap akhir. Sementara itu, para kepala keluarga lainnya hanya memiliki kekuatan di tingkat alam raja tahap tengah. Namun sekarang, tiba-tiba muncul lebih dari 10 master di tingkat alam raja tahap tengah. Bahkan keluarga kerajaan Guan yang terkemuka di kota raja tidak memiliki begitu banyak master di tingkat ini. Jika semua orang ini bergabung dengan keluarga Jiang, bukankah kekuatan mereka akan sebanding dengan keluarga kerajaan Guan? Orlando Jiang belum menyadari hal ini. Apakah yang Tuan yang maksudkan adalah mereka bukanlah master yang dididik secara diam-diam oleh keluarga ketiga? Tanya dia bingung. Jerry yang mengangguk, aku mencurigai ada orang lain yang terlibat di keluarga ketiga. Apa? Orlando Jiang terkejut. Jika memang demikian, berarti keluarga Jiang sudah menjadi incaran seseorang. Seberapa mengerikan kekuatan yang bisa memobilisasi lebih dari 20 master di tingkat alam raja tahap tengah. Orang-orang yang berpartisipasi dalam pertempuran kelompok sebelumnya mungkin telah dididik secara diam-diam oleh keluarga ketiga, tetapi puluhan master alam raja tahap tengah yang mengikuti mereka mungkin bukan dari keluarga ketiga. Lanjut Jerry Yang. Saat ini, hanya ada keluarga kerajaan Guan yang bisa mengumpulkan begitu banyak master di tingkat alam raja tahap tengah sekaligus. Ujar Orlando Jiang dengan serius, apakah mungkin Raja Guan ingin mengganggu keluarga Jiang kami? Lagi pula, Raja Guan sudah lama tidak suka melihat keluarga Jiang. Jika bukan karena dia takut aku keluar dari perbatasan utara, dia mungkin sudah melakukan sesuatu pada keluarga Jiang. Saat ini, Orlando Jiang juga menyadari ada yang tidak beres. Namun, menurutnya, hanya keluarga kerajaan Guan yang memiliki kekuatan seperti itu dan keluarga lain sama sekali bukan tandingan keluarga Jiang. Jerry yang langsung menggelengkan kepalanya, ini bukan keluarga kerajaan Guan. Di kediaman Raja Guan sebelumnya, Jerry yang dengan samar mengungkapkan identitasnya kepada Raja Guan. Raja Guan seharusnya bisa menebak bahwa dia adalah pelindung perbatasan utara. Akan sangat bodoh jika Raja Guan melakukan apapun pada keluarga Jiang setelah mengetahui identitasnya. Kalau bukan keluarga kerajaan Guan, lalu siapa? Orlando Jiang bahkan lebih bingung, selama bertahun-tahun, keluarga Jiang terus menetap di kota raja dan tidak pernah berhubungan dengan kekuatan tinggi di luar. Siapa yang ingin mengganggu keluarga Jiang? Setelah mendengar apa yang dikatakan Orlando Jiang, Jerry yang menjadi sangat bingung. Saat dia belum muncul, keluarga Jiang tidak pernah mengalami masalah semacam ini. Tapi setelah dia muncul, keluarga Jiang menjadi semakin tidak tenang. Tiba-tiba, Jerry yang menebak sesuatu, apakah mungkin dia sendiri yang menyebabkan semua ini? Dia punya banyak musuh, tapi hanya sedikit yang mampu mencapai tingkat keluarga kerajaan Guan dan bisa dihitung dengan jari. Keluarga kerajaan Sue telah menarik semua orang mereka dari kota Yan dan bahkan menyatakan tidak akan lagi campur tangan dalam urusan kota Yan. Keluarga kerajaan Guan juga tidak akan ikut campur, jadi siapa lagi? Semakin dia memikirkan hal itu, Jerry yang semakin bingung, dan kekhawatirannya semakin besar.
Tuan Yang, sudah cukup, tolong bantu kami. Ujar Orlando Jiang tiba-tiba. Puluhan Master Alam Raja tahap tengah yang dibawa oleh kepala keluarga ketiga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Para Master Alam Raja dari keluarga Jiang kalah berulang kali, dan jika ini terus berlanjut, keluarga Jiang mungkin akan mengalami kerugian besar. Melihat para Master di pihak Orlando Jiang terus-menerus dikalahkan, kepala keluarga ketiga gembira dan tertawa. Kalau kalian sekarang menyesal, masih ada kesempatan untuk tunduk padaku, aku akan membiarkan kalian selamat. Nathaniel Jiang, diamlah. Kami telah memilih pemimpin keluarga dan kami tidak akan mengkhianatinya. Benar, kami tidak akan mengkhianati pemimpin keluarga, tidak akan mengkhianati keluarga Jiang. Nathaniel Jiang, apakah kamu ingin keluarga Jiang hancur? Cepat perintahkan orang-orangmu berhenti. Beberapa kepala keluarga marah dan mengecam kepala keluarga ketiga. Semua diam, kalian semua yang memaksaku. Orlando Jiang sudah sekarat dan posisi pemimpin keluarga harus diserahkan kepadaku. Kepala keluarga ketiga berteriak dengan marah, hanya aku yang bisa membawa keluarga Jiang menuju masa depan yang lebih gemilang dan hanya aku yang bisa membuat keluarga Jiang menjadi penguasa kota raja. Aku memiliki 12 Master Alam Raja tahap tengah di tanganku, apa yang kalian punya untuk melawanku? Tunduklah padaku sekarang juga. Kepala keluarga ketiga tampak gila dan obsesinya untuk menjadi pemimpin keluarga telah membuatnya kehilangan akal. Dia juga mengungkapkan ambisinya untuk menjadi penguasa kota raja, yang menunjukkan bahwa para Master Alam Raja tahap tengah yang dibawanya tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Guan. Sebelum kepala keluarga ketiga selesai berbicara, kamu terlalu bersemangat dengan kesuksesanmu. Ujar seseorang tiba-tiba muncul di depannya. Melihat Jerry yang berdiri di depannya, apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi kepala keluarga ketiga berubah drastis. Plok. Jerry yang tidak mengatakan apapun, tapi langsung mencekik leher kepala keluarga ketiga sambil memandang seluruh ruangan dengan tatapan dingin, semua berhenti sekarang juga. Menangkap pemimpin adalah langkah pertama untuk menghentikan para Master Alam Raja yang merupakan bawahan kepala keluarga ketiga. Jika Jerry yang bisa mengendalikan pemimpin, semuanya akan berakhir. Namun, ini hanya pemikiran Jerry yang, para Master Alam Raja tahap tengah keluarga ketiga tidak ada yang berhenti sama sekali, malah semakin ganas menyerang. Semua berhenti. Jerry yang mengaum sekali lagi, selain Master Alam Raja yang dibawa keluarga ketiga, 10 Master Alam Raja tahap tengah yang baru saja dipanggil oleh keluarga ketiga sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Apakah kalian semua gila? Berhenti sekarang juga atau kepala keluarga akan dibunuh. Teriak seorang bangsawan dari keluarga ketiga dengan marah. Namun, tetap tidak ada yang merespons. Melihat pemandangan ini, Jerry yang akhirnya mengkonfirmasi dugaannya, 10 Master Alam Raja tahap tengah di belakang keluarga ketiga bukan bawahan yang direkrut secara rahasia oleh kepala keluarga ketiga. Ini menunjukkan bahwa di balik kepala keluarga ketiga, ada orang lain yang memberikan perintah. Plok. Jerry yang dengan santai memukul kepala keluarga ketiga dan membiarkannya terjatuh di dekat Orlando Jiang. Jangan biarkan dia mati. Setelah memberikan instruksi tersebut, Jerry yang berubah menjadi bayangan dan berlari keluar. Di tengah kejutan keluarga Jiang, Jerry yang muncul seperti serigala di antara domba, dan mereka bahkan tidak bisa menangkap bayangannya. Mereka hanya bisa melihat para Master Alam Raja tahap tengah yang ganas seperti bola, terlempar oleh Jerry yang. Entah dengan satu pukulan, tendangan, atau tamparan. Setiap serangan menyebabkan seorang Master Alam Raja tahap tengah terlempar. Dalam beberapa puluh detik, semuanya menjadi tenang. Lebih dari 10 Master Alam Raja tahap tengah semuanya tergeletak di tanah. Katakanlah, siapa yang mengutus kalian? Tanya Jerry yang memandang mereka semua dengan suara dingin. Bocah, jangan campuri urusan kami atau kamu akan menyesal. Ujar kepala Master Alam Raja tahap tengah menggertakkan gigi. Master lainnya juga menunjukkan niat jahat, mata mereka merah menyala dan tidak takut sedikit pun pada Jerry yang. Melihat ini, Jerry yang semakin terkejut. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Awalnya,
Jerry yang menduga mereka datang ke keluarga Jiang mungkin karena dia, tapi sekarang sepertinya bukan begitu. Kalau tidak, mereka tidak akan memintanya untuk tidak mencampuri urusan mereka. Jika begitu, aku hanya bisa mengantar kalian dalam perjalanan terakhir, ujar Jerry yang tanpa ragu melayangkan satu tendangan. Krak! Leher kepala Master Alam Raja tahap tengah diinjak oleh Jerry Yang dan nyawanya langsung terputus. Keluarga Jiang menjadi sepi dan semua orang terkejut. Seorang Master Alam Raja tahap tengah mati dengan satu tendangan seperti semut di tangan Jerry Yang. Katakanlah padaku, siapa kalian? Dan mengapa kalian datang ke keluarga Jiang? Tanya Jerry yang melirik Master Alam Raja tahap tengah yang lain. Bocah, kamu akan menyesal. Kamu pasti akan menyesal. Seakan tidak takut pada Jerry yang menatapnya, orang tersebut menunjukkan tatapan membunuh dan sekaligus meremehkan. Detik berikutnya, adegan mengejutkan semua orang terjadi. Semua orang yang tersisa dari kelompok alam raja tahap tengah tersebut tiba-tiba mulai mengeluarkan busa putih dari mulutnya dan tubuh mereka menggigil tanpa henti. Kemudian, nyawa mereka habis. Semua orang di keluarga Jiang membelalakan mata, puluhan master alam raja tahap tengah mati begitu saja. Mereka semua adalah master tingkat tuan rumah keluarga Jiang. Bersambung. Bab 918. Tingkat Dewa. Ekspresi Orlando Jiang sangat muram, lebih dari 10 master alam raja tahap tengah mati begitu saja, bahkan keluarga kerajaan pun tidak bisa menanggung kerugian sebesar ini, bukan? Semuanya mati. Pada saat itu, Viola Feng mendekati Jerry Yang, wajahnya agak pucat, di tubuh mereka semua ada cacing pemakan hati. Ujar dia. Yang artinya, mereka dibunuh oleh cacing pemakan hati di dalam tubuh mereka. Tanya Jerry yang terkejut. Viola Feng mengangguk, cacing pemakan hati memiliki sifat agresif, tidak hanya dapat membangkitkan vitalitas jantung, tetapi juga dapat memakan jantung. Cacing pemakan hati dikendalikan oleh cacing induk, dan cacing induk dikendalikan oleh seorang penyihir. Cacing induk dan cacing pemakan hati tidak dapat terlalu jauh satu sama lain, jika terlalu jauh, hubungan mereka akan terputus. Setelah mendengar penjelasan Viola Feng, semua anggota keluarga Jiang terperangah. Seberapa jauh jarak kontrol cacing induk terhadap cacing pemakan hati? Tanya Jerry yang lagi. Tergantung pada situasi cacing induk, tapi cacing induk yang dapat mengendalikan lebih dari 10 cacing pemakan hati sekaligus memiliki vitalitas yang kuat. Dalam kondisi itu, jarak efektif yang dapat dikuasai cacing induk terhadap cacing hanya sekitar 10 km. Jawab Viola Feng. Apakah kamu punya cara untuk menemukan cacing induk? Tanya Jerry yang berharap. Viola Feng menggelengkan kepala, hanya master penyihir yang mengerti tentang cacing pemakan hati yang dapat menemukannya. Tuan Jiang, dalam jarak 10 km dari keluarga Jiang, ada berapa keluarga teratas? Tanya Jerry yang melihat ke arah Orlando Jiang. Keluarga Lin. Tatapan Orlando Jiang tiba-tiba menjadi serius. Sebelumnya, pemimpin keluarga Lin, Wawan Lin, datang untuk pengobatan. Sepertinya dia memiliki cacing pemakan hati di dalam tubuhnya, bukan? Viola Feng mengangguk, cacing pemakan hati di dalam tubuh pemimpin keluarga Lin telah ada selama bertahun-tahun. Cacing pemakan hati sudah terbiasa dengan lingkungannya, jadi pemimpin keluarga Lin bisa kapan saja dihabisi oleh cacing pemakan hati. Orlando Jiang langsung terdiam, matanya berkilau dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Jerry yang juga merasa khawatir. Jika ada sesuatu yang paling sulit ditangani di dunia ini, maka itu adalah master penyihir dari kota Miao. Beberapa tahun lalu, ketika dia berada di perbatasan utara, dia pernah bertarung melawan seorang master penyihir dari negara musuh. Kekaisaran mengirim lebih dari 100 master penyihir dan masing-masing mengendalikan lebih dari 10 prajurit mati. Prajurit yang dikendalikan oleh master penyihir memiliki kekuatan yang menakutkan,
mereka seperti tidak merasakan sakit fisik sama sekali dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam pertempuran itu, perbatasan utara menderita kerugian besar. Akhirnya Jerry yang harus turun tangan secara langsung, menyusup ke sarang musuh dan membunuh semua master penyihir dari kekaisaran itu. Barulah perbatasan utara bisa membalikkan keadaan. Tidak pernah terpikirkan bahwa setelah bertahun-tahun berlalu, dia akan bertemu dengan master penyihir lagi di kota raja. Nathaniel Jiang, katakanlah, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Tiba-tiba suara Orlando Jiang terdengar dan Jerry yang akhirnya menatap kepala keluarga ketiga. Pada saat ini, kepala keluarga ketiga tidak lagi memiliki wibawa seorang penguasa. Pakaiannya hancur dan tampak sangat mengenaskan. Orlando Jiang, sekalipun aku mati, jangan harap akan tahu siapa dalang di belakangku. Ujar kepala keluarga ketiga dengan ekspresi jahat, lalu tertawa gila. Begitu banyak master alam raja mati di tangan keluarga Jiang, mereka pasti tidak akan membiarkan keluarga Jiang begitu saja. Jika aku tidak bisa mendapatkan keluarga Jiang, maka keluarga Jiang harus hancur. Hahaha, diam. Orlando Jiang marah, apakah ini caramu memperlakukan keluargamu sendiri? Apakah kamu begitu bersemangat ingin menghancurkan keluarga Jiang? Beritahu aku, siapa yang ada di belakangmu? Selama mereka tidak terlibat dalam hal ini, aku bisa mengampuni anggota keluarga ketiga. Kepala keluarga ketiga tidak menunjukkan kekhawatiran dan mencibir, aku sudah sekarat, kenapa aku harus peduli dengan kehidupan keluarga ketiga? Bunuh mereka atau lakukan apapun yang kamu inginkan. Lebih baik lagi, bunuh mereka semua dan biarkan mereka menemaniku di akhirat, hahaha. Ekspresi anggota keluarga ketiga memucat mendengar perkataan kepala keluarga ketiga. Ayah, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Apakah kekuasaan menjadi segalanya bagimu? Apakah kehidupan kami begitu tidak berarti di matamu? Tanya putra kepala keluarga ketiga melihat ayahnya dengan tidak percaya. Benar, kehidupan kalian tidak ada hubungannya denganku. Jika dengan mengorbankan kalian aku bisa memastikan kedudukanku, aku tidak akan ragu sedikitpun. Ujar kepala keluarga ketiga tanpa belas kasihan. Jerry yang telah bertemu banyak orang, bahkan yang kejam sekalipun, tetapi dia belum pernah melihat seseorang sekejam kepala keluarga ketiga. Dari matanya, Jerry yang tidak melihat kesedihan, hanya niat membunuh yang mendalam. Dia yakin, jika diberi kesempatan, kepala keluarga ketiga tidak akan pernah menyelamatkan Orlando Jiang. Ekspresi putra kepala keluarga ketiga menjadi pucat dan mencibir diri sendiri. Jadi, kami hanyalah alat untukmu mencapai kekuasaan. Nathaniel Jiang, kamu terlalu kejam. Tidak ada perasaan apapun untuk keluarga Jiang selain kekuasaan. Tanya Orlando Jiang marah. Meskipun Orlando Jiang menyimpan niat balas dendam yang kuat terhadap kepala keluarga ketiga, tapi dia ingin menemukan alasan untuk menyelamatkannya. Dia tidak bisa membayangkan kepala keluarga ketiga akan sebegitu tanpa belas kasihan. Nathaniel Jiang, mengingat hubungan darah kita, katakanlah siapa dalang di belakangmu dan mungkin pemimpin keluarga akan memberimu kesempatan. Aku tidak percaya kamu bisa begitu kejam. Kamu adalah anggota keluarga Jiang dan juga kepala keluarga ketiga kami. Kita semua sudah tua, kenapa kamu menyakiti keluarga Jiang demi kekuasaan? Iya, kita semua sudah tua. Kenapa harus berusaha sedemikian keras demi kekuasaan? Tanya beberapa kepala keluarga mencoba meyakinkannya. Bunuh saja, tidak usah banyak omong. Ujar kepala keluarga ketiga tanpa ada penyesalan. Baiklah, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi permintaanmu. Orlando Jiang kehilangan harapan, matanya penuh dengan niat membunuh. Dia mengayunkan tangannya dan berkata, bunuh. Seiring dengan kata-katanya, seorang master dari alam raja tahap tengah muncul dari belakang dan menendang kepala keluarga ketiga. Ketika tendangan ini hampir mengenai sasaran, tiba-tiba, kepala keluarga ketiga yang sebelumnya hampir mati memancarkan niat membunuh yang kuat dari matanya. Hati-hati, teriak Jerry Yang. Namun, peringatan ini terlambat. Kepala keluarga ketiga yang telah bersiap-siap segera bangkit dari tanah, dengan tangan memegang pisau bercahaya samar langsung menyerang master tersebut. Swoosh!
Sebuah cahaya darah melintas, master yang dikirim oleh Orlando Jiang untuk membunuh kepala keluarga ketiga, terjatuh lemas ke tanah dengan sayatan merah di lehernya. Tubuhnya baru jatuh ke tanah ketika garis darah di lehernya tiba-tiba mekar, seperti mawar yang mekar di musim dingin. Semuanya terjadi terlalu mendadak, hingga orang-orang tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang telah terjadi setelah master itu tewas. Nathaniel Jiang. Jeritan kemarahan meledak dari Orlando Jiang. Semua orang merasakan kemarahan yang datang darinya. Orlando Jiang yang baru saja berteriak marah, tiba-tiba memuntahkan darah dan langsung pingsan. Pemimpin keluarga. Ekspresi orang-orang dari keluarga Jiang berubah dan segera bergegas ke arahnya. Nathaniel Jiang, kamu mau kemana? Lebih dari 10 master keluarga Jiang di tingkat alam raja segera mengepung Nathaniel Jiang. Hanya dengan kekuatan kalian, bisakah kalian menahanku? Nathaniel Jiang bertanya dengan dingin sambil menunjukkan kekuatan yang menakjubkan dari tubuhnya. Pada saat ini, semua orang terkejut. Kamu master alam dewa? Tanya kepala keluarga kedua melihat ke arah Nathaniel Jiang dengan suara gemetar. Meskipun di kota raja ini, hanya ada kekuatan alam raja puncak yang dimiliki oleh Raja Guan. Namun saat ini, Nathaniel Jiang tiba-tiba melepaskan aura alam dewa. Ini sungguh mengejutkan bagi semua orang. Bersambung.